Saya selalu katakan, buktikan sekarang, kalau Anda berjalan dari Ampadan sampai ke Labuan Lombok, hitung berapa jembatan yang Anda lalui dan berapa jembatan yang tidak digunakan sebagai tempat buang sampah. Bahwa Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia yang mengotori lautan dunia setelah Cina. Wow. Ada salah satu event di Inggris waktu itu mengumumkan bahwa sungai terkotor itu ada di Indonesia. Wallahi, tidak ada makhluk Tuhan sia-sia. Kenapa dia sia-sia? Karena mungkin kita sebagai makhluk yang diamanahkan sebagai khalifah ini tidak peduli, atau mungkin belum tahu caranya. So let's we do it. Ayo kita lakukan, ayo kita cari tahu kalau kita belum tahu. Kita tahu bersama ya, ketika terjadi banjir ya kemarin, berapa titik di daerah kita itu banjir, dan yang banyak muncul pada saat banjir adalah sampah gitu. Nah, ini problem kita bersama ya. Betul. Otokritik untuk kita semua ya tentunya ya. Nah, apakah di seribuan desa kelurahan di NTB sudah ada bank sampahnya atau belum kita ini? Ya, tidak semua bank Tidak semua, desa ya? itu yang punya sudah punya bank sampah, tidak semua, belum. Ya, sekali lagi dulu saya mengingat semangat kepala daerah lalu kepala desa yang sempat kita datangi, kita diminta memotivasi dan kemudian memberikan gambaran tentang bank sampah, itu semangatnya luar biasa. Bahkan masing-masing kepala desa juga sudah menganggarkan anggaran desanya, dana desanya untuk membantu terbentuknya bank sampah itu. Ya, tapi sekali lagi itu terhenti semuanya ya, terhenti semuanya. Nah, kalau pertanyaannya apakah semua desa sudah punya bank sampah, saya jawab mungkin belum semuanya. Belum semuanya. Dan yang menjadi PR kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian membuat ini sustain. Membuat ini berkelanjutan, dan harus dipastikan usaha kita ke depan itu adalah bagaimana model bisnis, sosial bisnis ini bisa berjalan. Karena bank sampah itu harus dia bisa mandiri ya ke depan. Pemerintah memberikan regulasi, memberikan arahan, dan kemudian mensupport seperlunya. Bila perlu ketika dia diberikan support di awal, seharusnya itu bisa kita kembangkan. Nah, ini yang kemudian sekarang kita sedang lakukan. Alhamdulillah sudah mulai bangkit kembali. Kalau kita bicara tentang setiap musim hujan, selalu kita akan melihat fenomena ini setiap tahun. Benar-benar. Setiap tahun ada. Karena apa? Data ini mungkin sudah dikoreksi oleh sudah ada data terbaru dari LHK. Dulu 2018, 2019, 2020 ada data yang menyebutkan bahwa sampah kita itu 3.388 ton setiap hari seluruh NTB. Ya kan? Yang kemudian data tersebut mengatakan yang baru bisa diangkut ke TPA cuma 18%. 18%. Sisanya masih berada. Ya, katanya 2% diolah. 80%-nya masih berserakan, masih ada di pinggir jembatan kita, masih ada di sungai-sungai kita, masih ada di sawah-sawah kita, dan ujungnya ke laut. Coba bayangkan, kesimpulan saya waktu itu, mohon maaf, ini mungkin sebagai autokritik bagi kita semua. Kondisinya adalah kalau masyarakat kalau kita dibilang tidak sadar, mungkin kita agak tersinggung. Tapi boleh saya katakan kesadaran kita itu baru sebatas halaman rumah kita. Bapak Ibu semua di Nusa Tenggara Barat mungkin perlu kita catat ini. Kesadaran kita baru sampai pada halaman rumah kita. Kita sapu rumah kita sapu halaman kita masukkan karung, lalu kemudian kita keluar halaman kita tidak tahu kita mau taruh kemana. Ya, apa yang terjadi? Kalau kita ketemu kebun kosong, kita buang. Kalau kita ketemu jembatan, coba bayangkan. Saya selalu katakan, buktikan sekarang, kalau Anda berjalan dari Ampadan sampai ke Labuan Lombok, hitung berapa jembatan yang Anda lalui dan berapa jembatan yang tidak digunakan sebagai tempat buang sampah. Pantas kemudian setiap tahun kita melihat bahwa transportasi terbaik kita untuk membuang sampah ke TPA terbesar kita itu adalah air sungai. Dan itu semua ke laut. Oh, bayangkan. 18% itu baru diangkut ke TPA-TPA yang ada di NTB. 18%-nya di mana? Itu ada di pinggir-pinggir tadi, yang kemudian sampai ke laut. Ya, pantas kemudian saya pernah katakan bahwa mungkin dulu kita sempat tersinggung dengan sebuah penelitian dari orang luar yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia yang mengotori lautan dunia setelah Cina. Wow. Iya. Itu kan prestasi luar biasa, dan dalam tanda kutip ya. Dan ada salah satu event di Inggris waktu itu mengumumkan bahwa sungai terkotor itu ada di Indonesia. Ya, bayangkan, Citarum katanya itu kemana-mana, ada Cisadane, dan kemudian sekarang jangan perlu ke sana lah. Kita bicara tentang sungai kita yang ada di NTB ini, coba perhatikan. Saya sering katakan, tolong carikan kita ada satu ruas sungai yang membelah kota kita yang bebas dari tempat orang mengalirkan sampahnya.
Jadi sekali lagi dengan kondisi ini perlu kesadaran. Tidak cukup hanya dengan program dari pemerintah, tidak cukup dengan itu, tapi kemudian kesadaran. Nah, Bank Sampah ini kami masuk desa keluar kampung mengajak masyarakat sadar, ayo Pak, Bu, pilah sampah Anda. Sampah itu bukan masalah. Kalau kita pilah, kalau kita peduli, maka dia bisa menjadi berkah. Ya kan? Kalau menurut fatwa MUI nomor 47 2014, membuang sampah sembarang tempat itu haram karena itu mengganggu makhluk hidup yang lain. Mengganggu ikan di sungai kita, mengganggu, coba bayangkan, got-got kita sekarang ini sudah begitu rusak. Irigasi kita udah begitu rusak. Mas Faris boleh keliling di pinggiran kota Mataram ini yang masih ada sungai, yang masih ada sampahnya, yang masih ada irigasinya. Mas Faris bisa lihat setiap pertemuan irigasi itu selalu penuh dengan sampah. Makanya para pekasi sekarang itu lebih beban kerjanya lebih berat. Mereka harus membersihkan sampah, harus mengangkat sampah dulu, ya kan? Nah, menurut fatwa MUI itu betul, wajar. Jangan merusak bumi ini setelah Allah perbaiki. Haram buang sampah. Nah, kami katakan, Pak, Bu, pilah dosa Anda. Ya kan, kalau buang sampah itu haram, itu berarti dosa. Jadi kami katakan, pilah dosa Anda, kami mau beli di bank sampah ini. Ya, mudah-mudahan banyak di antara saudara kita di NTB ini bisa mendengar Mas Faris di channel Mas Faris. Dan yang terakhir nih, sebelum kita closing, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program sampah ini? Ketika mereka punya sampah misalnya, kemana mereka harus salurkan gitu ya? Ya, sekali lagi bukan saatnya kita mengatakan bahwa tugas kebersihan, membersihkan lingkungan ini adalah tugas pemerintah. Tidak lagi kita perlu menyalahkan pemerintah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa. Karena yang buang sampah itu bukan hanya gubernur, bupati, camat, wali kota dan sebagainya, tapi kita semua. Kita semua punya sampah dan kita semua harus peduli dengan sampah kita. Ya, oleh karena itu, ayo kita mengambil tanggung jawab sekarang. Kita ambil tanggung jawab untuk mengolah menyelesaikan sampah kita langsung dari rumah kita. Sesuai dengan apa yang dideklarasikan oleh Indonesia sebagai gerakan Indonesia Bebas Sampah 2025, lalu kemudian di NTB Indonesia Bebas Sampah 2023, itu tidak akan bisa tercapai kalau kemudian kita hanya menyerahkan beban lingkungan pengolahan sampah ini kepada petugas kebersihan atau pemerintah yang menggaji mereka, karena mereka itu tentu tidak cukup. Ya, sampah kita itu selalu lebih banyak daripada jumlah jiwa yang hidup di sini. Oleh karena itu kita perlu ambil tanggung jawab. Minimal kita kurangi. Kami dari Pusat Daur Ulang Bintang Sejahtera bersama seluruh jaringan Bank Sampah Bintang Sejahtera Nusa Tenggara Barat ingin mengajak seluruh warga Nusa Tenggara Barat, ayo kita ambil bagian. Bukan saatnya kita saling menyalahkan. Kita ambil bagian, pilah sampah Anda di rumah. Indonesia sudah mendeklarasikan gerakan pilah sampah dari rumah. Selesaikan sampah kita dari rumah dengan cara memilah. Pilah, sederhana sekali. Pertama, pilah dia mana organik, mana anorganik. Organik, kalau Anda tidak punya biaya untuk beli bahan komposter, kita masih punya lahan. Kita masih punya lahan. Dulu bapak saya punya cara. Ini saya sebut sebagai kearifan budaya lokal. Bapak saya buat lubang di belakang rumah, di halaman rumah, di pojok biasanya. Dibuat lubang di sana 1 atau 2 meter persegi, lalu kemudian ke dalamnya sekian. Ibu saya setiap kali nyapu dibuang sampahnya ke sana. Waktu kita kecil dulu kayaknya belum terlalu banyak kemasan plastik. Di kampung-kampung belum ada kemasan yang masuk ke sana. Ya kan? Lalu kemudian itu dimasukkan oleh ibu saya, inak saya masukkan sampahnya ke lubang, lalu kemudian setelah penuh, bapak saya pindahkan lubangnya, di situ yang lubang udah penuh, kemudian ditanam pisang atau apa. Karena apa? Bakteri dalam tanah kita ini jauh lebih cukup untuk mengurai itu. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan bahwa jangankan sampah sisa makanan, kepala ikan, kepala udang, ya kan, kaki ayam, ya, tulang ayam, atau apalagi sayur mayur kita tanam dikubur di tanah tidak terurai. Manusia kita tanam, manusia habis diurai, ya kan? Jadi ada bakteri yang Tuhan sudah ciptakan di bumi ini untuk membantu kita mengurai, asalkan dia terpilah. Kita tahu bahwa kalau campur plastik tidak bisa dimakan oleh bakteri, ya kan? Tidak bisa dimakan. Asalkan pertama langkahnya pilah sampah Anda di rumah. Cukup kalau Anda tidak punya tempat karung yang lain, sampah organik itu sisa makanan di dalam rumah pakai ember.
pakai ember. Lalu kalau di luar rumah pakai karung. Iya. Asalkan sekali lagi catatannya jangan dicampur. Nah, kalau untuk sampah anorganik, ya, anorganik itu mungkin satu taruh di dapur dekat wastafel, semua plastik yang ada dari dapur masukkan ke kresek atau masukkan ke karung. Satu karung untuk sampah anorganik, satu ember untuk sampah organik sisa makanan, satu karung di luar itu untuk sampah daun-daunan. Ya. Nah, untuk yang organik ini, sisa makanan dalam rumah, kalau Bapak Ibu tidak punya unggas, maka segera tanam dia, masukkan ke lubang. Ya kan? Kalau di di kota tidak punya lahan yang karena semua sudah di paving block, mungkin ada alat-alat yang lain, ada namanya biopori. Ya kan? Ada biopori. Ada alat-alat yang lain. Anda bisa lihat di media sosial tentang ide-ide pengomposan yang langsung dari wastafel Anda tanpa tanpa menghadirkan bau. Tinggal googling aja banyak. Tinggal googling banyak. Dunia sudah terbuka. Lalu kemudian kalau sampah anorganik ada dua pilihan. Kalau tidak ada bank sampah di dekat Anda, maka Anda cari pelapak. Kalau tidak ada pelapak, maka tunggu pemulung yang datang. Sedekahkan. Kalau Anda tidak butuh uang 1.000-2.000, sedekahkan dia. Anda tidak punya uang, mungkin pada hari itu Anda sedekahkan sampah yang sudah Anda pilah, dan itu bisa menjadi berkah. Bukankah itu berkah, Mas Faris? Sangat berkah. Ya. Jadi saya ingin katakan, Tuhan sudah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb yang Maha Mulia, sungguh Maha Mulia Engkau, tidak pernah Engkau ciptakan segala sesuatunya sia-sia. Wallahi, tidak ada makhluk Tuhan sia-sia. Kenapa dia sia-sia? Karena mungkin kita sebagai makhluk yang diamanahkan sebagai khalifah ini tidak peduli, atau mungkin belum tahu caranya. So let's we do it. Ayo kita lakukan, ayo kita cari tahu kalau kita belum tahu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa sampah ini, saya yakin dengan penciptaannya itu dia tidak akan menjadi masalah kalau kita mau melihatnya sebagai sumber daya. Ya, bayangkan sampah organik kalau banyak ditumpuk dan dilakukan, maka dia bisa menjadi sumber listrik. Sampah anorganik bisa menjadi bahan baku produksi kebutuhan kita dalam negeri. Saya masih ingat ada satu perumpamaan, Mas Faris. Bapak Ibu sekalian di Nusa Tenggara Barat. Saya dengar banyak orang yang berminat untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Barat ini untuk mengolah sampah kita, dan itu mereka bawa dana yang besar. Tapi catatannya satu. Apa itu? Seberapa banyak Anda mampu mengumpulkan sampah? Jadi kita ini sampah kita banyak, tapi kita belum mampu mengumpulkannya. Mengumpulkannya saja. Mengumpulkannya produksinya belum mampu. Sudah sangat banyak. Sudah banyak. Jadi masalah. Coba bayangkan sampah plastik saja, orang Indonesia ini masih beli, Mas, dari luar. Saya pernah datang dulu. Saya juga ketua asosiasi daur ulang plastik seluruh Indonesia untuk wilayah NTB. Kami berbicara dengan teman-teman yang ada di asosiasi. Mereka itu satu pabrik yang menengah itu kebutuhannya 3.000 ton sampai 4.000 ton per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Oh, bayangkan 1 juta ton yang baru bisa diproduksi dalam negeri ini, daur ulang itu. Dan sebagian mungkin mereka beli sampahnya dari luar. Ya kan? Maksud saya gini, bahwa Indonesia ini sekarang dibolehkan untuk ngimpor sampah itu bahan baku, tapi bahan baku yang sampah dipilah dari mancanegara, negara lain sana. Baru dibolehkan 300 sampai 400 ribu ton per tahun. Tapi kan lebih banyak kebutuhannya. Para industri datang ke kementerian. Salah satu permintaannya, Pak Menteri tolong cabut itu larangan impor. Kami tidak impor sampah, kami impor bahan baku. Kenapa tidak kalian ambil dari Indonesia saja? Indonesia ini belum mampu mengumpulkannya. Kita ini masih gengsi. Cukup bayar petugas sampah, buang, selesai. Sesimpel itu. Padahal itu sumber daya yang bagus ya. Sangat bagus ya. Kawan global, pembicaraan kita, ngobrolan kita sangat edukatif ya, sangat berisi untuk sore hari ini bersama Mas Syawal. Namun tentu waktu yang membatasi. So, terima kasih banyak Mas Bro sudah share informasi untuk kawan global semuanya. Dan sekali lagi bahwa sampah itu bukan musibah tapi berkah jika dikelola dengan baik dan benar. Terima kasih.